Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 5 Juni 2022. Selama bulan Mei, kita sama-sama belajar atau telah belajar tentang satu tema, yaitu bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang misterius. Dan selama bulan Juni ini atau mulai minggu ini, kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu tentang integritas. Kita akan belajar sama-sama tentang integritas dari beberapa tokoh Alkitab. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa supaya melalui ibadah hari ini, melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan, kita semua diberkati Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk duduk diam, fokus kepada Engkau, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan di minggu pertama ini kami juga akan ada waktu untuk masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hamba berdoa kiranya melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui perjamuan kudus hari ini, kami semua tanpa terkecuali diberkati Tuhan lagi, dikuatkan lagi oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu, melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini. Berkati, urapi semua yang tim yang akan memimpin ibadah hari ini, bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seluruh rangkaian ibadah online hari ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. At the center of it all, Jesus at the center of it all, from beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, nothing else matters, nothing in this world will do, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus
Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for
Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita lebih jauh belajar bersama-sama dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan hari ini, dan sekarang tibalah waktunya, tiba saatnya kami untuk berdiam, fokus kepada Engkau dan fokus kepada firman-Mu. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba yang akan hamba bagikan, hamba share hari ini lagi, khususnya ketika kami mau sama-sama belajar lagi selama bulan ini tentang integritas. Hamba berdoa melalui kebenaran firman Tuhan selama bulan ini dan juga firman Tuhan hari ini, kami semua tanpa terkecuali merasakan kehadiran Tuhan, kami mendengar suara Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan lagi, dan Tuhan tidak saja kami mendengar, tapi tolonglah kami baik hamba yang menyampaikan, semua Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kami sama-sama diberikan kemampuan, kekuatan oleh Engkau untuk hidup dalam firman-Mu dan juga untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Hamba percaya Engkau ada di sini, Engkau ada juga di ruangan Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, bulan Mei kita sudah sama-sama belajar selama bulan Mei kita sudah sama-sama belajar di satu topik, yaitu kita sama-sama belajar dan melihat bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang penuh misterius melalui beberapa kisah dalam Alkitab. Dan hari ini kita masuk bulan Juni. Selama bulan Juni ini kita akan belajar satu topik yang baru, tema yang baru, yaitu tentang integritas. Dan hari ini, tanggal 5 Juni 2022, minggu pertama bulan Juni ini, kita mau belajar tentang integritas dari seorang tokoh dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab, yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi tentang tokoh ini, yaitu Daniel. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar dari Daniel, dari integritas Daniel yang adalah seorang pemuda tawanan. Mari kita sama-sama lihat beberapa ayat dalam Daniel pasal 1. Kita akan fokus pada ayat 1 sampai 21. Tapi saya tidak akan baca semua bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan beberapa ayat saja buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan. Daniel pasal 1, ayat 1 sampai 21. Mari sama-sama kita lihat beberapa bagian ayat dari bagian firman Tuhan ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka dapat diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ayat 8, perhatikan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Dan seterusnya Bapak Ibu. Dan kita juga nanti akan melihat beberapa ayat dari pasal-pasal berikutnya dari kitab Daniel ini. Bapak Ibu,
Ada satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ini atau tidak, tentang seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki ini punya koleksi banyak sekali kelereng dan anak perempuan ini punya banyak koleksi permen, Bapak Ibu. Tapi rupanya anak laki-laki dan perempuan ini masing-masing mereka melihat apa yang dimiliki oleh temannya yang lain dan mereka merasa iri. Yang wanita yang punya permen iri dengan laki-laki yang punya kelereng, demikian pula yang laki-laki punya kelereng iri melihat teman wanitanya yang punya permen. Sehingga Bapak Ibu, mereka sepakat untuk menukarkan apa yang mereka punya. Mereka sepakat. Anak laki-laki tadi katakan, aku akan beri kelerengku kepada kamu. Dan anak perempuan ini katakan, oke, kalau gitu aku berikan permen aku kepada kamu. Nah, waktu mereka bertukar, Bapak Ibu, anak laki-laki itu menyisihkan beberapa kelereng kesayangan dia, yang paling besar tentunya paling menarik, dan sisanya dia berikan kepada gadis itu, kepada anak perempuan tadi. Tapi anak perempuan tadi memberikan semua permen dia yang dia punya seperti yang dia janjikan kepada anak laki-laki tadi. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka tidur malam, anak perempuan tadi tidur dengan nyenyak. Tapi rupanya anak laki-laki tadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa dia tidak bisa tidur dengan nyenyak? Dia takut, Bapak Ibu. Dia bertanya-tanya, jangan-jangan ada permen yang paling baik, permen yang paling enak yang disimpan oleh anak perempuan tadi, seperti aku menyimpan beberapa kelereng kesayangan aku. Nah, Bapak Ibu, apa pelajaran dari simple ilustrasi sederhana ini? Bagi saya ini ilustrasi berbicara tentang sebuah integritas. Integritas adalah salah satu elemen paling menonjol menurut saya dalam setiap hubungan yang kita miliki dalam hidup ini. Dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Integritas bicara soal apa? Cara hidup, bukan hanya perilaku. Sehingga Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita menahan, kalau boleh saya katakan, kelereng kita dari orang lain. Jangan sampai kita juga akhirnya menjadi ragu akan siapa diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya kita tahu bahwa di lubuk hati kita yang paling dalam, kita tidak pernah benar-benar memberikan kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, semua tentang kita. Ada yang kita simpan, ada yang kita hiding. Sehingga Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita sebelum kita lihat lebih jauh tentang Daniel. Berdasarkan ilustrasi ini, kalau mau tidur nyenyak, kalau Bapak Ibu mau puas dengan hidup ini, berikanlah 100%. Atau berikanlah semuanya tentang siapa kita, siapa diri kita, apa yang kita lakukan. Sehingga orang lain sekali lagi di sekeliling kita 100% tahu bahwa, oh, inilah Ricky, oh, inilah Sarah, inilah kita. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat tentang Daniel ya. Sebelum kita lihat lebih jauh, jangan lupa, menurut saya integritas ini meskipun sederhana untuk dipahami, tapi seringkali sulit untuk diterapkan dalam hidup kita. Integritas adalah istilah yang barangkali sudah tidak asing di telinga kita. Sederhana, integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, maupun prinsip. Saya yakin seorang yang benar-benar memiliki sebuah integritas adalah seseorang yang layak atau lazimnya dapat diberikan kepercayaan lebih lagi dan lebih lagi, Bapak Ibu. Oke, itulah integritas, Bapak Ibu. Kalau begitu, apa artinya jika seseorang itu dikatakan punya integritas? Menurut saya, seseorang dengan integritas adalah seseorang yang berperilaku etis dan melakukan hal yang benar. Tidak saja di luar ruangan, tapi melakukan sesuatu yang benar, bahkan sekalipun dia berada di balik pintu, atau sekalipun dia berada di ruang tertutup. Integritas diambil dalam bahasa Latin sebenarnya, yaitu integer. Integer artinya sikap integer atau integer. Artinya sikap seseorang dalam mempertahankan prinsip. Secara praktis, boleh saya katakan tidak mau korupsi, tidak mau melawan aturan yang berlaku, apapun situasi kondisinya. Dalam hal apapun. Nilai-nilai hidup itu begitu melekat dalam dirinya. Nilai-nilai moral, nilai-nilai etis, nilai-nilai hidup itu melekat dalam dirinya. Sehingga dia tidak mau bertindak yang lain. Bapak Ibu. Dan itu bisa nampak dalam cara hidup dia, dalam nilai-nilai hidup dia, dalam komitmen dia, dalam konsistensi dia sebagai seorang individu. Sehingga Bapak Ibu, integritas yang akan kita renungkan hari ini melalui Daniel dan selama bulan Juni adalah tentang bagaimana tetap bisa mempercayai Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan hukum-hukum Tuhan.
Khususnya ketika kita diperhadapkan dengan satu kondisi, satu situasi di mana kita atau Bapak, Ibu, dan saya diminta untuk mengambil pilihan, melakukan kebenaran atau mengkompromikan integritas kita. Kita bisa belajar tentang kehidupan yang penuh integritas dalam konteks tadi dari beberapa tokoh besar dalam Alkitab. Dan salah satunya yang akan kita lihat hari ini yaitu dari Daniel. Kita sama-sama akan belajar mengapa Daniel dikenal sebagai seorang muda yang juga adalah tawanan di Babelonia pada waktu itu. Dikenal sebagai salah satu tokoh Alkitab dengan integritas yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Sekali lagi, sebelum kita jauh lihat Daniel, Bapak Ibu, saya tiba-tiba ingat satu cerita yang pernah saya baca. Pada pertengahan tahun 1800-an, ada seorang peternak asal Texas bernama Samuel Augustus Maverick. Samuel Augustus Maverick ini pada waktu itu menolak untuk mengecap, ya, untuk memberi tanda atau mengecap binatang ternaknya lah, boleh dikatakan. Sehingga ketika para gembala yang ada di sekitar situ, gembala sapi pada waktu itu, menemukan ada seekor anak sapi yang tidak dicap, mereka semua langsung mengatakan itu sapi Maverick. Mereka langsung mengecap dengan nama Maverick. Nah, kemudian kata Maverick itu, Bapak Ibu, dimasukkan dalam kosakata bahasa Inggris yang berarti seseorang yang tidak memihak pada partai manapun dan menolak untuk menyamakan diri. Sehingga berdasarkan cerita tadi, seorang peternak tidak mau sapinya dicap, sehingga muncullah istilah Maverick. Bahkan Maverick dimasukkan sebagai kosakata dalam bahasa Inggris, yang kalau orang pakai kata Maverick, itu berarti gambaran tentang orang-orang yang tidak memihak kepada partai manapun, dan tidak mau menyamakan diri dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, nama-nama lain yang menggambarkan karakter dan perilaku seseorang, misalnya Yudas. Kita kenal apa? Pengkhianat. Sehingga semua pengkhianat atau kalau ada orang berkhianat kita katakan ini Yudas. Sehingga istilah Yudas selalu identik dengan pengkhianat. Kata Einstein selalu identik, itu berarti seorang yang jenius, seorang yang pandai. Salomo berarti identik atau kata Salomo identik dengan orang yang bijak, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan nama-nama kita? Ingat, nama kita mungkin akan menjadi bagian dari kosakata bahasa ketika orang melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena nama itu atau nama kita akan menunjukkan siapa kita dan bagaimana kita hidup. Sehingga hari ini, mari kita belajar dari satu nama besar dalam Alkitab, itulah Daniel. Apa yang dapat kita lihat dan kita pelajari dari nama ini, dari tokoh ini, dari Daniel? Contoh integritas apakah yang identik dengan nama ini, yang dapat kita jadikan pelajaran penting dan berharga pada masa kini, di mana masa kita hidup ini. Bapak Ibu, jangan lupa kalau Bapak Ibu lihat zaman di mana kita hidup sekarang, ya. Di dalam kehidupan zaman ini yang penuh dengan kompetisi, semua orang, termasuk orang-orang muda pada zaman sekarang, saya mau fokus kepada orang muda, yang selalu ingin berusaha mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Selalu mereka bekerja keras untuk mencapai karir, sehingga karir mereka bisa mencapai puncak, mendapatkan kekayaan yang melimpah. Kehidupan rumah tangga yang sejahtera, serta mendapatkan pujian dan decak kagum dari masyarakat sekelilingnya, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kita lihat orang-orang muda sekarang mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan, Bapak Ibu. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengikuti training-training, mengikuti kelas-kelas motivasi yang disampaikan oleh para motivator ternama, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa, kalau Bapak Ibu mengikuti atau Bapak Ibu juga mungkin adalah bagian dari orang muda yang seperti saya sebutkan tadi, atau tidak saja orang muda, tapi Bapak Ibu juga memang sering mengikuti kelas-kelas motivasi dari para motivator. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sukses, hidup berhasil. Bapak Ibu tidak salah untuk mengikuti semua itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, Bapak Ibu, adalah menarik. Kalau Bapak Ibu belajar dari kelas-kelas motivasi itu, mungkin beberapa para motivator itu, mereka bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat prinsip-prinsip yang mereka ajarkan, sebenarnya semuanya ada dalam Alkitab. Semuanya kita bisa temukan dalam Alkitab. Dan menurut saya, Daniel sekali lagi adalah seorang tokoh yang dapat saya katakan langka. Karena ia berhasil mencapai keberhasilan yang demikian besar. Kesuksesan hidup yang demikian besar ketika dia masih muda. Dan lebih hebat lagi kalau Bapak Ibu baca dan kita lihat nanti sama-sama, Daniel dikenal sebagai seorang pemuda yang sanggup mempertahankan keberhasilan hingga akhir hidupnya. Bapak Ibu lihat ada begitu banyak tokoh-tokoh atau orang-orang yang sukses.
Mereka sukses pada jenjang waktu tertentu. Tapi banyak juga yang pada akhirnya gagal, akhirnya jatuh. Mereka tidak bisa sampai kepada garis finish. Mereka gagal dan gagal. Tapi Daniel tidak. Daniel membuktikan dia sanggup mempertahankan keberhasilan hidupnya hingga akhir hidupnya. Daniel terbukti tetap teguh melawan di tengah badai yang menerpa, yang melanda hidupnya. Bapak Ibu, kalau baca tentang Daniel bukan hanya dalam segi karir, tapi yang lebih penting lagi, imannya pun. Imannya pun dapat dikatakan sukses, berhasil menghadapi berbagai ujian yang menurut saya tidak main-main beratnya, tidak main-main besarnya. Nah, apa rahasianya sehingga Daniel bisa menjadi orang yang demikian berhasil dalam hidupnya? Tetap memiliki integritas yang tinggi, dalam arti tetap memiliki iman yang teguh sebagai orang muda. Di semua tantangan hidup, di tengah kerajaan Babelonia, yang adalah notabene kerajaan kafir, Bapak Ibu. Kuncinya adalah saya lihat bagaimana Daniel menjaga hubungannya yang begitu intim dengan Allah, dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama, dengan manusia. Daniel tidak hanya punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, tapi Daniel juga dikenal, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang baik. Dia juga punya hubungan yang baik dengan sesama. Dan firman Tuhan hari ini akan saya share kepada Bapak Ibu. Kita sama-sama akan melihat, belajar, atau mengupas tentang paling tidak 3 rahasia dalam kehidupan Daniel yang patut kita teladani, sehingga kita juga dapat menjadi orang-orang yang bisa mencapai atau tidak saja mencapai, tapi sanggup mempertahankan keberhasilan dan bisa menjadi orang-orang percaya masa kini yang mampu tetap hidup dalam integritas dengan tetap berdiri teguh di tengah setiap badai kehidupan yang melanda kita. 3 Bapak Ibu, 3 hal yang bisa kita belajar dari hidup Daniel. Yang pertama saya lihat, rahasia pertama, Daniel setia mempertahankan kekudusan hidupnya. Apapun situasi, apapun kondisi yang terjadi. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah tiba di negeri Babel, diceritakan di tanah pengasingan, Daniel dan kawan-kawannya segera menerima perlakuan khusus yang mungkin tidak diterima oleh orang-orang buangan yang berstatus rakyat jelata. Kenapa? Karena mereka memang termasuk orang-orang yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan, Alkitab katakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, kalau Bapak Ibu baca ayat 3-4 yang saya baca tadi, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat budaya dan kebiasaan yang berbeda, ya, mereka orang Israel ditawan di kerajaan Babel, kerajaan kafir, satu budaya dan satu kebiasaan yang berbeda. Bapak Ibu jangan lupa, budaya kebiasaan berbeda tentu menyebabkan kesulitan tersendiri ketika kita lihat konteks Daniel, ketika Daniel harus tetap menjalankan ketetapan-ketetapan Allah yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya selama ini sebagai bangsa pilihan. Bapak Ibu diperkirakan kalau Bapak Ibu baca 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23, ketika kitab Taurat ditemukan kembali pada zaman pemerintahan Raja Yosia, dan bagaimana sang raja kemudian melakukan berbagai pembaharuan di tengah bangsa Yehuda, kemudian membawa bangsa Yehuda bertobat dan kembali menuruti perintah Tuhan. Para penafsir Alkitab memperkirakan atau setuju bahwa pada tahun itulah, pada zaman pemerintahan Raja Yosia, disitulah Daniel dan teman-temannya bertobat. Disitulah mereka mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup dengan benar kepada Allah Yahweh, Bapak Ibu. Sehingga, sekali lagi, waktu Daniel dan teman-teman dibawa ke kerajaan Babel, Bapak Ibu, mereka menghadapi berbagai macam tantangan yang saya sampaikan tadi. Tantangan yang tidak main-main beratnya. Tapi, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang dilakukan Daniel? Jelas dalam ayat 8 ya, waktu mereka ditawarkan untuk makan minuman raja, Bapak Ibu, memang tidak ditulis di situ, Bapak Ibu, tidak ditulis dalam kitab Daniel pasal 1 tadi, tapi semua penafsir katakan sangat mungkin bahwa hidangan yang orang bertanya, kenapa Daniel tidak mau makan? Apa salahnya? Tapi semua penafsir mengatakan sangat mungkin bahwa hidangan yang disantap raja tadi yang diberikan kepada anak-anak muda tadi telah dipersembahkan kepada berhala, atau paling tidak diolah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan Daniel tahu itu. Sehingga dengan demikian, kalau Daniel katakan, kalau saya sampai memakannya, itu berarti saya akan kehilangan kekudusan yang saya jaga selama ini. Sejak saya bertobat atau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan pada pemerintahan Raja Yosia, Bapak Ibu. Sehingga bagi Daniel ini tidak ada kompromi. Daniel tidak kompromi.
dengan harus mengorbankan iman dan kepercayaan kepada Allah Yahweh apapun resikonya. Sehingga ayat 8 jelas ketika dia diperhadapkan dengan makanan raja. Bapak Ibu, yang menurut Daniel telah dipersembahkan kepada berhala atau diolah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel katakan apa? Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu, Daniel sama sekali tidak kompromi. Dan Bapak Ibu perhatikan, apa yang diperoleh Daniel dari usahanya menjaga kekudusan untuk tidak kompromi dengan situasi yang berada di sekelilingnya. Banyak orang yang hidup pada zaman sekarang, mereka pikir supaya bisa mendapatkan perhatian dari orang banyak, sehingga mereka punya banyak sahabat, banyak teman. Orang-orang di sekelilingnya tidak menolak dia. Mereka selalu akhirnya jatuh kepada apa? Kompromi dengan kebenaran. Tapi Daniel tidak. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang Daniel dapatkan ketika dia tidak kompromi dan dia menjaga kekudusan. Dan menurut saya ini harus menjadi pelajaran untuk kita yang hidup pada masa sekarang. Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, dia justru mendapatkan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana yang akhirnya mengizinkan dia untuk tetap mempertahankan sikapnya agar tidak menajiskan diri dengan hidangan raja. Dengan menjaga integritas imannya Bapak Ibu dalam hal tidak kompromi dengan semua situasi tantangan di sekitarnya, Daniel tidak kehilangan kepercayaan dan penerimaan dari orang-orang di sekelilingnya. Tidak sama sekali. Dan yang kedua, Daniel tentunya juga mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Dikatakan Daniel mendapatkan hikmat yang sempurna dari Allah, melebihi semua ahli-ahli jampi di Babelonia. Sehingga Bapak Ibu mari kisah ini suatu keberhasilan yang luar biasa bagi seorang muda, tapi tawanan sekaligus seorang tawanan di kerajaan kafir. Kenapa? Dia tidak kompromi. Itulah integritas, dia tetap setia mempertahankan kekudusannya. Bapak Ibu menarik, saya baca satu renungan dari podcast dari Dr. James Dobson pada tanggal 1 Juni kemarin. Menarik, ada satu ulasan di situ yang diceritakan. Kaum milenial di Amerika sekarang rupanya ditemukan tidak hanya memberi arti baru tentang seksualitas. Maksudnya konsep-konsep tentang seksualitas yang konservatif, yang kuno itu dianggap kuno, dan menurut mereka menjaga kekudusan seksualitas pada masa sekarang itu sudah kuno Bapak Ibu. Sehingga sekarang terjadi free sex dan revolusi seksual di mana-mana Bapak Ibu. Tapi rupanya tidak itu saja. Tapi nilai-nilai bangsa ini pun, termasuk nilai-nilai kebenaran firman Allah pun diubah atau diberi arti baru oleh kaum milenial sekarang. Pada acara Family Talk dari podcast Dr. James Dobson tanggal 1 Juni sekali lagi, di mana mereka mengundang George Barna yang adalah pemimpin dari Barna Research Bapak Ibu. Sekali lagi salah satu organisasi riset terbesar di sini. Pada acara tersebut, George Barna mengatakan kepada Dr. Tim Clinton, tim dari Dr. James Dobson yang adalah co-host pada acara tersebut, tentang alasan mengapa orang berusia 25-40 tahun secara rohani jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena 9 dari 10 di antara mereka dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak lagi mengenal Alkitab. Tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai pegangan hidup mereka. Sehingga tidak heran jika 75% tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka, dan hanya 25% yang percaya bahwa semua kehidupan ini kudus, sakral. Tetapi berbeda dengan orang Kristen yang otentik, dikatakan dalam podcast itu, yang peduli. Orang-orang Kristen yang peduli, yang otentik, orang Kristen sejati, kebanyakan mereka dapat dengan mudah memahami konsep yang benar tentang Tuhan dan tentang sorga. Mereka percaya ada Tuhan, mereka percaya tentang sorga. Mereka percaya tentang penghakiman. Tapi kebanyakan kaum milenial, sekali lagi berusia 25-40 tahun ini, cenderung menolak kebenaran Alkitab. Dan menganut ide tentang kebenaran diri sendiri. Bapak Ibu, ironisnya, banyak dari mereka menyangka diri mereka Kristen. Walaupun mereka tidak hidup dalam kebenaran Alkitab. Bagi mereka yang menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi orang Kristen, tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Tidak ada hubungannya dengan salib, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Alkitab, Bapak Ibu. Yang kita perlu pada zaman sekarang adalah menjadi orang baik. Tapi Bapak Ibu menarik renungan atau renungan dari podcastnya Dr. James Dobson dari hasil interview George Barna dengan Tim Clinton tadi. Dia katakan begini, tapi pada masa sekarang jika orang-orang tadi kaum milenial, mereka hasil survei mereka, kalau mereka bertemu dengan orang Kristen sejati yang hidupnya telah diubahkan, yang telah mengalami kelahiran kembali, mereka pasti mendengarkan. Mereka mau dengar karena mereka lihat orang ini tidak saja berkata-kata benar,
atau tidak saja pandai berkata-kata tentang Alkitab, tapi hidup mereka juga benar. Sehingga Bapak Ibu, inti yang saya mau sampaikan dari poin ini adalah sebagai orang percaya, pada masa sekarang pun, kita butuh untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita secara nyata tentang tidak saja apa yang kita tahu tentang Tuhan, apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, tapi juga bagaimana kita hidup di dalamnya, sehingga hidup kita tetap bisa menjadi berkat bagi kaum milenial. Tapi kita belajar dari Daniel. Yang pertama, rahasia pertama, dia setia menjaga kekudusannya di tengah segala macam tantangan pada waktu itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Yang kedua, rahasia kedua Bapak Ibu yang saya lihat, Daniel setia menjauhkan diri dari ketamakan. Tidak hanya setia menjaga kekudusan, mempertahankan kekudusan, tapi Daniel juga setia menjauhkan diri dari ketamakan. Bapak Ibu lihat kisahnya. Khususnya dalam pasal-pasal berikut Bapak Ibu lihat, ketika Daniel berhasil mengungkapkan serta mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel menerima kemuliaan, penghormatan yang demikian besar dari raja. Berbagai macam pemberian yang besar diberikan kepada Daniel pada waktu itu. Bahkan diberikan satu posisi sebagai penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan dia dikenal atau diangkat Bapak Ibu sebagai kepala dari semua orang bijak, semua orang bijaksana di kerajaan Babel. Sepanjang sejarah Bapak Ibu yang dicatat dalam Alkitab, selain Daniel, hanya Yusuf yang pernah menerima jabatan yang kira-kira setara dengan Daniel di negeri asing. Yaitu menjadi, Yusuf kita tahu ceritanya menjadi penguasa setingkat lebih rendah dari Raja Firaun, Raja Mesir, di Kejadian pasal 41. Nah, jika dibandingkan dengan konteks saat ini, Bapak Ibu, dalam konteks Daniel, boleh dikatakan Daniel dianugerahkan jabatan sebagai seorang Perdana Menteri. Atau setidaknya dalam konteks sekarang, seorang menteri koordinator yang memiliki kuasa atas sebuah dewan di kerajaan Babel yang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada raja pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, lihat Daniel. Sebagai seorang manusia, apalagi dalam usia yang relatif masih muda, tentu saja wajar jika Daniel kemudian katakan, Raja, thank you, saya berterima kasih untuk semua kelayakan ini yang kau berikan, untuk semua yang kau berikan, kepercayaan yang kau berikan kepada saya. Bapak Ibu, ini pasti menjadi cita-cita, jadi mimpi Daniel sebagai orang muda yang saya katakan tadi. Dia ingin sukses, dia ingin berhasil. Dan itu memang layak diterimanya, bukan? Tapi Bapak Ibu, ternyata kisah Daniel atau kisah hidup Daniel dalam kitab Daniel, Bapak Ibu, terlihat dalam Daniel pasal 2 mencatat atas permintaan Daniel. Sekali lagi Daniel 2 ayat 49 Bapak Ibu lihat. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel yang tadi dia mau berikan kepada Daniel. Tapi atas permintaan Daniel, diberikan kepada teman-teman yang lain, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri merasa dia cukup tinggal di istana raja saja. Sehingga, Bapak Ibu, mengapa Daniel mampu untuk meminta permintaan seperti itu? Siapa yang tidak mau, Bapak Ibu? Tapi kenapa Daniel mampu untuk mempertahankan atau mampu untuk setia untuk menjauhkan diri dari ketamakan, Bapak Ibu? Pertanyaannya kenapa? Mengapa ia memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kawan-kawannya? Padahal raja memberikan kepada dia saja. Kepada dia seorang saja. Di sini sekali lagi kita dapat melihat karakter, integritas seorang muda yang tidak tamak dan silau dengan kekuasaan. Daniel menyadari bahwa semuanya itu, walaupun merupakan berkat yang layak diterimanya, tapi itu kemungkinan besar dapat menyebabkan hatinya berpaling dari Allah, berpaling dari Tuhan kalau dia tidak waspada. Bapak Ibu, di New York, ya bicara soal ketamakan Bapak itu ingin kaya Bapak Ibu, menarik. Mungkin Bu Sarah pernah nyampaikan ini. Di New York Daily News New York Daily News pernah melaporkan, hampir 70% pemenang lotre Powerball berakhir bangkrut dalam waktu 7 tahun. Lebih buruk lagi, beberapa pemenang ditemukan meninggal secara tragis atau menyaksikan orang-orang terdekat mereka menderita. Bapak Ibu, Edward Ogle, seorang penulis buku dengan judul Money for Nothing, One Man's Journey Through the Dark Side of Lottery Millions, mengatakan kepada Daily Beast tentang ribuan pemenang lotre yang dia kenal. Sedikit sekali dari mereka yang bahagia, bahkan lebih sedikit lagi yang hidup bahagia selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu kita semua akan terkejut karena kita melihat beberapa banyak pemenang yang berharap ya, dicatat oleh Edward Ogle, banyak dari pemenang lotre yang ketika mereka sudah menang, mereka berharap kalau bisa mereka tidak pernah menang lagi. Kata Ogle. Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya ketamakan, ingin kaya. Kita boleh ingin sukses.
Kita boleh ingin berhasil, tapi Bapak Ibu jangan hati-hati ketika kita akhirnya atau harta atau keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita bisa membawa hati kita berpaling dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, yang pertama kita lihat integritas Daniel dalam hidupnya, bagaimana dia setia mempertahankan kekudusan hidupnya. Yang kedua, bagaimana Daniel setia dalam menjauhkan diri dari ketamakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya lihat rahasia ketiga, Daniel setia memprioritaskan yang namanya kejujuran. Ketika kita menerima sesuatu yang baik dari seseorang, Bapak Ibu, entah itu kenaikan pangkat atau bonus, keuntungan yang besar dari atasan kita, sangat mungkin bukan setelah itu kita tidak lagi berani mengatakan sesuatu yang buruk atau mengkritik sang atasan tersebut. Dalam organisasi, dalam gereja termasuk, Bapak Ibu, kalau kita lihat ada orang yang sudah begitu baik, memberi banyak kepada kita, hati-hati jangan sampai kita akhirnya kompromi dengan orang tersebut. Kita tidak berani mengkritik atau mengatakan kalau dia salah. Kitanya yes man saja. Harus kita akui kita cenderung berusaha mengatakan hal yang baik untuk menyenangkan hati orang tersebut. Apalagi jika dengan melakukan demikian, kita mungkin akan menerima lebih lagi. Bapak Ibu ini hati-hati. Tapi lihat Daniel di sini betul-betul berbeda. Setelah beberapa lama, Raja Nebukadnezar kembali mendapatkan mimpi yang tidak bisa dipahaminya. Sekali lagi, Daniel diminta untuk menceritakan mimpi itu beserta dengan artinya. Tetapi Bapak Ibu berbeda dengan mimpi yang terdahulu. Kali ini Daniel terkejut dengan mimpi raja. Kenapa? Meskipun pada awalnya arti mimpi itu kenapa Bapak Ibu? Karena rupanya mimpi yang didapatkan oleh Raja Nebukadnezar kali ini satu mimpi yang buruk. Tidak punya arti yang baik. Nah, walaupun pada awalnya arti mimpi itu menggelisahkan hati Daniel ya. Waktu raja menceritakan, dia tahu ini artinya buruk buat raja. Tapi Daniel memberanikan diri untuk tetap berkata benar dan jujur. Untuk memberitahukan mimpi serta artinya kepada raja. Awal dia takut, tapi dia katakan tidak. Saya harus tetap mengatakan yang benar. Bahkan Daniel terlihat berani untuk memberikan nasihat kepada raja agar dapat menghindarkan diri dari hukuman Allah, Bapak Ibu. Lihat Daniel pasal 4 ayat 27. Daniel katakan apa kepada Raja Nebukadnezar? Jadi ya Raja, setelah diartikan mimpinya, biarlah nasihatku berkenan kepada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada atau terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Bapak Ibu lihat, keberanian Daniel dalam berkata jujur terlihat di sini. Keberanian Daniel dalam berkata jujur juga ditunjukkan sekali lagi ketika ia harus menghadapi bahaya terhadap nyawanya. Keberhasilan Daniel yang demikian pesat ternyata Bapak Ibu lihat telah mengundang rasa iri hati dari orang-orang tertentu pada waktu itu. Sehingga hal itu sangat, atau boleh dikatakan hal seperti yang Daniel alami pada waktu itu, sangat lazim kita alami pada hari ini juga. Ketika karir atau usaha kita semakin menanjak, Bapak Ibu lihat banyak orang akan iri hati kepada kita. Melihat keuntungan yang kita dapatkan. Nah, ketika itu Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang berkuasa atas wakil-wakil raja yang berjumlah 120 orang. Karena hikmatnya yang luar biasa, Daniel melebihi dari para pejabat tinggi tersebut dan juga wakil-wakil raja. Bahkan Raja Darius, Bapak Ibu, bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu lihat, kasih sayang raja yang demikian besar itu ternyata hampir saja mencelakakan nyawanya. Kenapa? Orang-orang lain iri hati, Bapak Ibu, kita tahu ceritanya. Sehingga Bapak Ibu mereka berusaha mencari kesalahan Daniel. Tapi mereka tidak bisa menemukan kesalahan Daniel pada waktu itu. Sehingga mereka pakailah Raja Darius pada waktu itu untuk memberikan satu perintah baru. Yaitu, barang siapa yang tidak menyembah, Bapak Ibu, kepada dewa dari Raja Darius pada waktu itu dia harus dihukum. Tapi Bapak Ibu lihat Daniel sekali lagi pada konteks ini, Daniel tidak takut. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Ketika Daniel mendengar semua ini Bapak Ibu, Daniel tetap rutin berdoa kepada Allah Yahweh. Dia tidak beralih Bapak Ibu. Dia tetap tidak menyembah patung dari Raja Darius pada waktu itu. Sehingga akhirnya Daniel nyawanya terancam, dia harus dimasukkan ke Bapak Ibu ke gua singa. Pada waktu itu kita tahu ceritanya. Tapi kita tahu juga kisah ini berakhir dengan apa? Kemenangan. Maka Daniel dijaga oleh Tuhan. Walaupun dia menentang waktu itu untuk menyembah kepada patung raja. Tapi dia ditolong oleh Tuhan. Pasal 6 ayat 24, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah.
Sehingga Bapak Ibu, dari pernyataan ini kita dapat melihat dengan jelas di mana keberanian Daniel itu. Keberanian Daniel berasal dari kepercayaan yang penuh kepada Allah Yahweh. Bahwa Allahnya yang hidup sanggup untuk melepaskan dia dari mulut singa-singa itu. Dia tidak takut, walaupun dia harus berkata jujur. Dia harus tetap tidak kompromi, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, lihat kita belajar dari Daniel, integritas hidup Daniel hari ini. Daniel setia mempertahankan kekudusan, Daniel setia sebagai orang muda untuk menjauhkan diri dari ketamakan, dan Daniel juga tetap mempertahankan hidup jujur, Bapak Ibu. Daniel tetap memprioritaskan yang namanya kejujuran, dan bagi saya inilah pelajaran integritas yang sangat berharga untuk kita pelajari dan juga untuk kita terapkan dalam hidup kita pada masa sekarang. Baik, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kisah, satu cerita. Tanggal 5 saya bacakan ya. Tanggal 5 Januari 2011, ada satu news, satu berita menceritakan seorang pilot dari pesawat United Airlines penerbangan nomor 940, sebuah pesawat Boeing 777-200 dalam perjalanan dari Chicago ke Frankfurt, Jerman. Diceritakan pilot itu menumpahkan secangkir kopi di kokpit, di panel kokpit pilot, yang secara tidak sengaja karena kopi itu tumpah, Bapak Ibu, akhirnya memicu menyalanya sinyal yang mengatakan bahwa adanya pembajakan dalam pesawat. Jadi terjadi korsleting mungkin, sehingga sinyal lampu atau sinyal tanda bahaya bahwa ada pembajakan dalam pesawat itu menyala, Bapak Ibu. Sehingga peristiwa ini berpuncak pada pendaratan darurat dari United Airlines penerbangan 940 di Kanada, yang harus dilakukan oleh pilot tadi atas perintah dari menara kontrol. Yang masih untung, Bapak Ibu, ketika sinyal itu menyala, tidak ada jet tempur yang dikerahkan untuk menjatuhkan pesawat penumpang itu yang dicurigai ada teroris atau pembajakan dalam pesawat itu. Dan beruntung juga tidak ada masalah mekanis lain yang terjadi yang mengancam keamanan tidak saja pilot, tapi keamanan seluruh penumpang waktu itu, Bapak Ibu. Dan tentunya juga untungnya tidak ada mekanisme yang rusak sehingga mengancam integritas dari company atau Boeing Company, perusahaan pesawat Boeing. Sehingga akhirnya dengan Bapak Ibu baca ceritanya, kalau yang tahu ceritanya, akhirnya pendek cerita pesawat itu bisa mendarat dengan selamat. Tapi insiden itu yang terjadi tahun 2011, 5 Januari 2011, memicu reaksi dari berbagai pihak sehubungan dengan kegagalan komunikasi yang telah mendorong akhirnya otoritas penerbangan federal di Amerika Serikat untuk memeriksa kembali pengaturan panel kontrol di kokpit. Mereka juga harus meninjau kembali bagaimana peraturan untuk minum di kokpit dan lain sebagainya dari seorang pilot di Amerika. Bahkan sampai akhirnya mengeluarkan satu aturan baru, desain baru untuk bagaimana menaruh gelas di kokpit. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya mau tutup sebagai penutup, sebagai summary dari kisah Daniel ini? Bicara tentang mengirim sinyal yang salah, Bapak Ibu. Pesawat yang mengirimkan sinyal pembajakan sedang berlangsung yang menyala berada dalam bahaya ditembak oleh pesawat jet tempur di udara pada waktu itu. Ini sepertinya konyol, tapi adalah hal yang serius, Bapak Ibu. Untungnya pilot mampu meluruskan dan segera mengklarifikasi apa yang sedang terjadi. Tapi Bapak Ibu ingat satu hal, bahwa ada hal lain yang jauh lebih penting, yang jauh lebih serius, yaitu apa? Kita tidak boleh salah atau keliru sedikit pun untuk memberikan sinyal kepada dunia ini, khususnya sinyal yang menyangkut tentang kehidupan kekal kita. Itulah pesan keselamatan, itulah pesan anugerah Allah. Dan pesan ini harus disampaikan dan dikomunikasikan dengan benar. Melalui apa? Integritas hidup kita sebagai orang percaya, khususnya di tengah dunia yang semakin jahat ini. Misi kita, misi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya dan gereja di tengah dunia ini, paling tidak di tengah negara ini, yang Bapak Ibu yang hidup di negara Amerika ini, sangat penting dan taruhannya sangat tinggi. Sehingga kita jangan sampai mengirim pesan, mengirim sinyal yang salah. Kita harus hati-hati memeriksa. Tidak hanya kata-kata yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan pesan keselamatan itu, tapi juga sinyal yang dikirim oleh tindakan kita. Melalui kekudusan kita, melalui menjauhkan diri dari ketamakan, dan juga melalui keberanian kita dalam berkata yang benar, dalam memprioritaskan kejujuran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami sama-sama bisa belajar lagi dari Daniel, seorang tokoh atau anak muda, tapi juga seorang tawanan di kerajaan kafir yang tetap bisa mempertahankan integritas hidupnya melalui terus menjaga kekudusan hidup, menjauhkan diri dari ketamakan, memprioritaskan kejujuran. Terima kasih untuk pelajaran rohani ini, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran rohani ini. Dan hamba berdoa, Bapak Ibu, semua kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini juga belajar dari Daniel, belajar dari firman-Mu, sehingga kami pun hidup dengan penuh integritas di tengah dunia yang berdosa ini, sehingga sinyal keselamatan kekal itu bisa terus disampaikan pada manusia, pada dunia ini, sehingga makin banyak orang yang bukannya makin jauh dari Tuhan, tapi melalui kehidupan kami yang penuh integritas, makin banyak orang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Kita sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, doa saya kita juga diberkati Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan lagi melalui perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau snack atau apa saja yang Bapak Ibu telah siapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa duduk, bisa berdiri. Bapak Ibu pegang roti atau snack di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam itu Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu bisa siapkan wine, anggur, atau sirup apa saja yang ada di rumah Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah siapkan. Bapak Ibu pegang di tangan kanan. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena di awal minggu pertama di bulan ini, sekali lagi kami ada waktu untuk duduk diam, tidak saja beribadah, tidak saja mendengarkan firman-Mu, tapi kami hari ini dibawa untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ketika tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah untuk kami manusia berdosa, supaya kami bisa diselamatkan melalui perjamuan kudus hari ini. Doa hamba tiap kali kami melakukan perjamuan kudus seperti hari ini tidak hanya menjadi simbol saja, tidak hanya untuk membawa kami untuk mengingat saja, tapi membawa kami semua juga untuk mengoreksi, mengevaluasi hidup diri kami sendiri. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan serius? Apakah kami sungguh-sungguh hidup tiap-tiap hari dalam menghormati, menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib? Doa hamba sekali lagi, melalui perjamuan kudus hari ini, kami semua, tanpa terkecuali, kami tidak saja diingatkan, kami juga mungkin mengevaluasi dan mengambil komitmen baru lagi di hadapan Tuhan untuk hidup lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Amin.
Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan lagi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya ketika kita mulai belajar tema atau topik tentang integritas. Kita sudah mendengar kisah tentang integritas Daniel hari ini dan doa saya kita diberkati oleh kehidupan Daniel. Baik, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 2 Juni. Selamat ulang tahun untuk Ibu Maria Handrati. Kita semua berdoa, mendoakan Bu Maria, supaya Bu Maria terus diberkati Tuhan dan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan lagi. Yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa terus berdoa untuk retreat kita tanggal 5-7 Agustus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Mari sama-sama kita berdoa supaya kita semua yang akan join, akan ikut dalam retreat tahun ini lagi melalui tema atau topik retreat recharge. Kita semua diberkati Tuhan. Baterai-baterai rohani kita kembali diperbaharui oleh Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, jangan lupa Mission Night. Bapak Ibu doakan Global Mission Night kita tahun ini tanggal 17 September. Kita sama-sama berdoa atau Bapak Ibu berdoa, baik jemaat NLCC maupun semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, doakan supaya melalui Global Mission Night tahun ini lagi kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Ada banyak donasi-donasi yang bisa terkumpul untuk kita pakai untuk menolong membantu mereka yang susah, mereka yang membutuhkan, tidak saja di Indonesia, tapi di berbagai tempat yang akan kita support, kita dukung, khususnya semua misi kita di bawah Global Mission dari NLCC. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Oh, Jesus. 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 From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be